Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang siang hari ini, kesempatan kali ini kembali jumpa di podcast kami Satria Berkabar. Dan alhamdulillah sudah hadir Chandra. Sehat Chandra? Alhamdulillah sehat. Ini R, kenapa nggak C? R? Ini kebetulan baju Rina, dari soalnya Canon. di hati Bukan dari Canon Pak. Oke. Ya berarti ini kemarin baju ini dapatnya dari kita ikut workshop dari Canon, kebetulan menghadirkan bidang fotografer di wedding. Kami itu orang Canon mengundang fotografer dari Jakarta. Oh iya. Terus kebetulan acara ini diadakan di Pekanbaru kemarin. Pekanbaru. Di komunitas kita ikut. Ada beberapa, dua orang. APC ya. Perwakilan bukan APC Pak, pribadi. 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 Ya, komunitas Anda namanya kan APC. Iya, APC. Agam Fotografi Community. Agam Fotografi Community. Sebuah komunitas foto di Kabupaten Agam dan basecampnya ada di Lubasung ya. Lubasung Pak. Ya, tentu saja ini sebuah kreasi. Karena memang kita mencoba mengangkat profil potensi 17 subsektor ekonomi kreatif, di antaranya fotografi. Kali ini saya juga didampingi oleh co-host the first time Niki gitu ya, supaya wajahnya kayak ini aja. Ganti-ganti. Niki juga tertarik nih Pak kalau fotografer ini, fotografi kayak gini. Soalnya kan sekarang zaman sekarang tuh foto itu sangat penting Pak buat di Instagram, di Facebook gitu kan. Jadi makanya Niki tertarik gitu kan. Wajar, Abang bisa memberi trik and tips ya kan Pak, fotonya bagus. Betul itu. Jadi sekarang kan ada jargonnya di mana kita katakan kita berfoto. Di bagus ini bijak situ juga. Jadi Chandra mungkin barangkali sebelum Niki tanya beberapa hal, saya ingin tahu tentang komunitasnya, komunitinya ini berapa orang sebenarnya? Kita di Agam sekarang itu komunitasnya udah bertambah Pak. Kemarin itu dari mungkin 15 orang, mungkin sekarang udah menjadi 20 lebih mungkin. Memang bertambah karena memang banyak yang berminat. Iya. Ditawarkan bergabung. Iya, kita di komunitas peminat fotografer lain yang ingin bergabung. Pertama kita di komunitas juga melakukan sharing-sharing mengenai ilmu fotografi. Terus sharing-sharing mengenai alat-alat. Terus kemudian di sini kita juga sering mengadakan sebuah event untuk berkolaborasi dengan fotografer di luar Agam. Itu sharingnya dengan sekolah, dengan anak sekolah atau dengan kelompok tertentu? Itu kemarin kita sharingnya ada yang terbuka untuk umum, ada juga yang terbuka untuk sebuah komunitas yang tergabung di Sumatera Barat. Terus sekarang sudah tergabung itu apa saja jenis kegiatan yang sering diorder ya? Apa yang diorder juga? Apa yang sering besar? Kebetulan kita di komunitas yang sekarang itu lebih mengutamakan bergerak di wedding fotografi. Wedding fotografi. Iya. Memang ini. Aduh Pak. Cuman di balik semua itu kita nggak terlalu monoton atau terlalu fokus di satu wedding fotografi aja. Kita juga melakukan kayak humanitarian, sunset, jadi fotografer mengenai produk, habis itu dan banyak yang bergerak, pokoknya yang bergerak di bidang fotografi. Jadi orang-orang yang ingin bergabung bukan yang ingin menambah ilmu di bidang wedding fotografi aja Pak. Jadi kayak di fotografi bidang lain juga ada. Jadi makanya teman-teman yang belum tergabung tertarik ingin bergabung bersama komunitas kita yang sedang berada di Lubasung. Berarti kalau kita tidak seorang fotografer, kita boleh ikut bergabung nggak Bang di komunitasnya? Atau khusus fotografer aja gitu? Boleh. Kita nggak menutup kemungkinan cuman yang boleh bergabung di bidang fotografi aja. Orang luar juga boleh, yang penting ada kemauan, niat, dan bakat. Punya kamera yang utama. Sama-sama punya kamera kan. Karena sekarang kan
ngomong soal sekarang kan orang di mana saja bisa menggunakan koleksi pribadinya ya. Bahkan bisa selfie gitu, tidak perlu fotografer. Itu merugikan nggak atau ada nggak sesuatu yang meyakinkan orang sama fotografi lebih bla 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 gitu? Gimana ceritanya? Kalau misalnya orang yang menggunakan handphone itu mungkin skillnya berbeda dengan kita yang memang bergabung di fotografer. Skillnya Pak. Pertama kayak misalnya kalau di wedding, kalau orang yang menggunakan handphone mungkin ada beberapa orang yang bisa menciptakan mood yang bagus, angle yang bagus, tapi lebih untuk wedding itu mungkin lebih bisa memahami klien itu atau orang itu mungkin yang fotografer kayak menciptakan moodnya, angle yang pas, warna yang pas, pencahayaan yang pas. Jadi ternyata tidak hanya soal bagaimana keterampilan memotret, membangun mood juga penting. Objeknya harus dibangun mood ya. Soalnya itu yang paling penting dalam sebuah karya fotografer wedding Pak. Jika membukit saja. Iya. Hero-nya membukit Oh biasa ya. Menjujai. Ya kan? Benar dari mana ya? Iya pernah banget menjujai. Jadi kalau bayi supaya bisa tersenyum, ayo gimana? Iya. Jadi juga melihat beberapa trik orang ngambil foto. Kadang-kadang kesannya itu sederhana. Itu cuma sediakan bekas minuman, bekas botol minuman. Hasilnya bagus sih, tapi saya belum pernah coba. Pengen buat juga. Belajar dulu Pak, belajar dulu sama komunitas. Jadi kasih cara fotonya. Iya tadi katanya kan begini, boleh siapa saja. Iya benar. Iya, berarti punya kamera. Yang penting kita kan terbuka untuk umum supaya nanti masyarakat yang minat di bidang fotografi juga mempunyai ilmu tentang fotografi. Mungkin ada yang mau ditanyain sama Chandra? Ini kali hasil foto abang biasanya tuh ada nggak yang udah, maksudnya kayak produk-produk gitu, udah ada nggak yang dipasarkan produk-produknya? Gitu? Kebetulan untuk pribadi saya sendiri belum ikut untuk motret produk, cuman teman-teman yang lain udah pernah ikut produk. Yang dari komunitas kita juga udah pernah ikut motret produk. Kebetulan saya di sini untuk sementara lebih fokus di wedding. Cuman sebelumnya juga udah pernah terjun di sunset, di home interest, terus di modeling juga udah. Cuman kemarin tuh waktu tahun kemarin kita juga diundang oleh komunitas Pariaman yang diadakan di Spora, yang bertemakan tentang fotografi Pariaman Community Friendship. Jadi kemarin itu tergabung dari Riau, Jambi, ada juga yang kemarin itu dari Medan juga ada yang datang. Kemungkinan pesertanya ada 300 orang. Jadi kebetulan alhamdulillah di bidang sunset kita menang juara 2. Oke. Tanggap loh Pak. Oke, tadi cerita soal wedding. Kalau wedding itu kan nggak perlu dibangun moodnya, dia pasti happy aja ya. Couple-nya itu ada juga mungkin barangkali yang moodnya nggak. Sulit nggak? Ada kesulitan nggak kalau untuk wedding? Oh, kalau untuk wedding kalau dikatakan sulit, ada sulitnya mungkin Pak. Contohnya di sini kita kan berinteraksi bukan dengan satu orang. Di sini kita kalau di wedding itu berinteraksi dengan banyak orang. Jadi kalau kita di dalam sebuah pesta itu kayak pengantinnya. Pengantinnya itu kadang ada yang moodnya lagi bagus, ada yang enggak. Jadi di situ kita memang ditantang Pak. Di wedding itu memang ditantang untuk menciptakan sebuah karya foto yang menjadi bagus. Kadang misalnya kalau kita motret di daerah-daerah perkampungan, itu pada umumnya kita kan menggunakan sebuah tenda. Jadi kalau di sebuah tenda itu kan warnanya kadang ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi kita sebagai fotografer harus mengupayakan bagaimana hasilnya supaya maksimal. Maksimal bagus. Jangan juga terjadi dibawa ke samping. Tenda. Iya, biar bagus. Kalau misalnya pemandangan di samping rumahnya yang bagus, kita bawa ke di sana Pak. Gitu.
Ya, Pak. silakan Niki. Apakah komunitas ini tuh cuma berfokus ke foto saja atau ada ke videografer? Kita di komunitas bukan terfokus untuk fotografer aja. Pertama kita juga merangkup videografi, MUA, henna, dan apa nih Pak, baju, Ya. baju suluk yang binang itu. Jadi kita bukan satu tujuan aja. Jadi kita berusaha di Agam ini merangkul semuanya Pak. Ya. Jadi ibaratnya itu dari yang misalnya dari henna bisa berkolaborasi bersama kita dengan bajunya, make up. Jadi kita bisa saling membantu. Paket lengkap ya Pak. Dan alhamdulillah sekarang juga udah terbentuk atas saran kita kemarin juga udah terbentuk komunitas semua yang baru. Yang dari yang lama yang udah terpecah belah, kita bentuk lagi. Alhamdulillah sekarang udah berjalan kayaknya Pak. Oke, luar biasa. Kita itu dengan teman Chandra yang banyak experience-nya, banyak pengalaman mengenai itu saja. Terakhir soal basecamp-nya di mana nih? Basecamp Tempat ini jika nanti yang menonton kita, menyaksikan kita pengen tahu, pengen berinteraksi, pengen menghubungi atau order, terus order ini jangan lupa kasih kita juga. Oke. Iya. Tunggu Pak, tadi belum dijawab nih sama Bangnya. Apa? Trik and tips. Oh ya. Kan biar foto kita bagus ya kan Pak. Oke, silakan juga. Ya. Triksnya, tipsnya? Tips untuk Foto yang bagus bagus, itu ya. pertama itu kita kalau untuk wedding dulu ya kan. Ya. Kalau- Kalau untuk kita biasa aja nih, kan Kalau kita mau untuk- juga nih Ya. fotonya yang Iya, iya, bagus iya. gitu. Kalau pertama kalau kita mau foto di suatu tempat wisata, Iya, tempat contohnya wisata ya. ya, objek wisata. yang pertama itu kita harus menentukan posisi arah pencahayaan yang pertama dulu. Cahaya. Iya, pencahayaan itu sangat mempengaruhi itu Pak. Yang pertama mengenai cahaya, yang kedua mengenai angle posisi kita yang bagus. Misalnya kita ada yang cocok sebelah sini atau sebelah sini, atau misalnya kayak kita misalnya postur tubuh kita terlalu rendah misalnya. Misalnya kita harus pengambilannya kayak gini. Iya. Lebih bagus kan. Ya. Terus pengambilan foto itu kalau untuk nggak usah pula terlalu tinggi misalnya kayak gitu Pak contohnya Pak. Supaya nanti misalnya lebih menciptakan foto karya yang lebih wow gitu. Dari tempat yang biasa menjadi lebih wow dalam semua foto. Emang soal posisi angle tadi ya, itu kita yang lebih tahu. Biasanya Iya. kalau saya cenderung suka ambil dari posisi kanan. Iya. Kalau soal dari posisi kiri kelihatan bisulnya. Gitu ya. Jadi makanya disesuaikan. Harus disesuaikan. Coba pegang handphone. Kadang ada yang suka cocoknya foto candid, Iya, ada yang suka benar-benar. senyum, kadang-kadang. Jadi kita harus menentukan Pulang aja. Kayak kelihatan mukanya Pak. Ya. Jadi di mana tadi belum dijawab nih? Gimana Iya. kalau orang mau order mau pesan Iya. di mana caranya? Kebetulan saya sendiri itu bertempatnya di Sungai Jaya Pak, masih di Kopasung. Ya. Bang Studio udah di sana semenjak tahun 2018. Nanti boleh di bawah itu pun dicantumkan nomor handphone. Oke, siap. Ini ya. Sahabat. Oke, tunggu barangkali ya Iya. bersama kita. Ada berapa menit? 14. Oh, 14. Lama. Jadi podcastnya kasih-kasih kan boleh ngobrol sama kameramen juga boleh. Boleh. Ikut Untuk semuanya waktunya ya, juga Pak, ya. boleh. Nanti langsung kampung kita aja. Terima kasih banyak sudah bergabung di podcast kami Satria Berkabar. Terima kasih Chandra sudah datang. Mudah-mudahan semakin sukses. Konon kabarnya beberapa menit ke depan Chandra bakal mengabadikan sebuah momen wedding party di sebuah pulau. Di Pulau Tengah Tiku. Pulau Tengah di Tiku. Kebetulan kliennya meminta di sana untuk melakukan sebuah foto pre-wedding. Wah, itu luar biasa. Itu wisata yang ada di Agam. Nanti kita akan explore sebuah hasil-hasil di sana Pak untuk memajukan wisata yang ada di Agam. Thank you. Good. Oke. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih yang sudah bergabung di channel podcast kami Satria Berkabar. See you anytime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.